Selamat sore para pemirsa. Hari ini kita ketemu lagi dalam Mimbar Agama Buddha. Adapun Mimbar Agama Buddha ini bekerja sama antara Majelis Budaya Indonesia dengan TVRI Stasiun Medan. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah keluarga Buddhis yang bahagia. Kenapa kita ngambil tema tersebut? Karena banyak kita lihat sekarang ini, banyak sekali para perumah tangga yang baru itu mengalami banyak gangguan, mengalami banyak yang broken home dan banyak. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan agama. Nah, makanya di sini agama itu sangat diperlukan, ataupun kita mengenai dharma itu sangat dibutuhkan untuk mempunyai landasan bagaimana kita hidup sebagai perumah tangga keluarga Buddhis yang bahagia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal yang demikian. Jadi sekarang ini kita ingin cerita bahwa dalam agama Buddha itu kebahagiaan keluarga ada di Sigalautama Sutta. Ya, di situ banyak dibahas bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, bagaimana kewajiban anak, dan bagaimana kita supaya bisa menciptakan suatu keluarga hitasukaya. Ya, jadi pada saat ini kita banyak melihat anak-anak muda, para keluarga muda yang baru married, ya, mengalami begitu tahun pertama masih manis-manisnya, tahun kedua juga masih manis, gitu meranjak ke tahun kelima sudah mulai ada kriuk-kriuk, ya, mulai ada goncangan-goncangan di sana sini. Jadi itu perlu diantisipasi agar goncangan tersebut tidak sampai mengakibatkan kita harus anak-anak kita mengalami broken home. Hal ini perlu punya landasan yang sangat kuat, yaitu landasan dari Dharma itu sendiri. Ya, kita menciptakan keluarga Buddhis yang bahagia, kita menciptakan keluarga kecil kita yang bahagia, menjadi keluarga dalam keluarga masyarakat yang lebih kompeten untuk menjadi lebih besar lagi di lingkungan RT RW, lebih besar lagi di lingkungan kabupaten kota, dan terakhir kita akan mencapai satu Indonesia yang makmur karena keluarga kita yang begitu kokoh, ya. Semua anak-anak dimulai dari keluarga kecil. Mereka akan mencapai suatu pendidikan yang baik, mereka harus mendapat perhatian orang tua. Demikian juga si istri. Sekarang para istri juga harus bekerja juga untuk mendapat penghasilan agar kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Di zaman modernisasi ini, kita lebih tepat dibilang bahwa kebutuhan satu keluarga itu tidak bisa hanya kita mengharapkan dari satu pekerja, suami gitu. Jadi nanti hal-hal ini akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kita akan menguak satu persatu kenapa kita harus berdasarkan Dharma. Makanya kita sebagai para pemeluk agama Buddha, kita harus mengerti sebelum pernikahan di dalam keluarga Budayana kita telah ada mengenai program bimbingan pranikah. Jadi sebenarnya ini sangat dibutuhkan. Jadi sebelum menikah, sekarang kan dari Departemen Agama diharapkan pernikahan harus melalui wihara, ya, diberkati di wihara baru bisa mendapat akte pernikahan. Nah, sebenarnya sebelum itu berlanjut harus ada bimbingan pranikah di wihara tersebut, ya. Bimbingan pranikah itu akan mengajarkan bagaimana kesiapan mental kita, rohani kita menghadapi keluarga yang akan kita bina untuk mencapai keluarga yang Buddhis yang bahagia, hitasukaya. Nah, jadi perjalanan ini tidak mudah memang, ya. Jadi perlu tahap demi tahap. Kebutuhan akan Dharma itu sangat dibutuhkan, ya. Kebutuhan daripada kesiapan mental, bukan hanya kesiapan materi untuk membentuk suatu keluarga. Jadi di sini sangat diharapkan bahwa kita sebagai umat Buddhis, remaja-remaja yang ingin membentuk keluarga, bukan hanya memikirkan cinta
saja, tapi kita juga harus dikuatkan dengan dharma, ya, agar kita kedepannya bisa membentuk keluarga yang hita sukaya, keluarga yang bahagia, menciptakan keharmonisan, sehingga kita begitu sewaktu kita pacaran itu tentu beda sekali ya dengan nanti kalau kita sudah masuk di suatu keluarga, ya. Kenapa aku bilang beda? Karena dalam keluarga kita tidak mengenal calon suami kita atau calon istri kita secara keseluruhan waktu pacaran. Memang itu penjelajahan, tapi secara keseluruhan tidak akan jelas. Maka setelah menikah, kita akan melihat seperti kita melihat sesosok yang lain kadang-kadang. Ya, misalnya kita tidak tahu bahwa suami kita itu mendengur waktu tidur misalnya gitu, atau suami kita tidak tahu bahwa kita suka telat bangun, ya kan. Kadang-kadang wanita kita kan bisa masih remaja muda, kita suka telat bangun atau apa saja, sehingga dalam pernikahan ini kita baru bisa tahu, oh ternyata si A gini, si B gini. Jadi kita harus siap mental menerima itu semua, dan itu perjalanan yang harus kita lalui sebagai umat berumah tangga, ya. Jadi di sini perlu ditegaskan sekali lagi bahwa dharma itu sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu keluarga Buddhis yang bahagia, ya. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa ada memang dari agama Buddha bahwa kalau kita menemukan orang yang cocok, orang yang sesuai, orang yang sepadan, orang yang bijaksana sama, itulah pasangan kita. Jadi sebelum kita menerima, jangan kita hanya melihat persetuju, oh dia ganteng, dia paling pinter, atau dia paling cantik, atau dia paling seksi, ya. Tapi kita harus melihat, menelusuri. Ada 4 hal sepertinya kita untuk membentuk keluarga yang bahagia, yaitu sama sada, sama sila, sama panya, sama caga, ya. Kenapa aku bilang sama sada? Sama sada itu sama dengan kita itu sama keyakinan. Bayangkanlah satu keluarga kalau keyakinannya berbeda, tujuan kita itu tentu berbeda jadinya. Kalau sama sada, sama keyakinan, tentu kita akan sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Buddhis. Kita sama-sama ke wihara, sama-sama merayakan Waisak seperti yang baru lalu, ya. Itu semua. Terus juga ada sama sada, sama apa, ya. Oke. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Sebelumnya mungkin kita akan mendengar selingan lagu dari adik kecil kita, dari Clara Hasil Kristanto, Sunshine of My Life, ya. Kepada adik kecil kita Clara Hasil Kristanto, kami persilakan.
Ya, pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini tentang keluarga Buddhis yang bahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sirus Arifin ya tentang keluarga yang bahagia itu sendiri. Bu, kalau kita bicara tentang keluarga bahagia, apakah Buddha sendiri ada mengajarkan di dalam kitab suci agama Buddha itu tentang keluarga bahagia itu sebenarnya itu apa saja sih dan bagaimana kita menerapkannya? Benar sekali, Romo. Perlu diketahui bahwa dalam Buddhis kita mempunyai satu dasar yang sangat kuat oleh Sang Buddha. Dia mengajarkan bahwa kita harus memiliki, untuk membina keluarga supaya bahagia, kita harus memiliki 4 dasar pilar, yaitu sama sada, sama sila, sama saga, sama panya. Sama sada itu sama keyakinan, seperti tadi pernah sekilas saya ungkit. Kedua adalah sama sila, sama perilaku. Maksudnya perilaku yang baik bagaimana, ya, sama-sama saling toleransi, saling berperilaku. Ketiga adalah sama caga. Sama caga itu kita punya budi pekerti atau pembelas kasih yang sama. Terus sama apanya itu adalah kebijaksanaan yang sama. Maksudnya di sini bukan sama percis seperti gitu kan, tidak semua orang sama ya Romo ya. Tapi kita sejalan. Jadi kebijaksanaan kita sejalan. Dalam kita menuju keluarga yang bahagia tentu kita punya tujuan. Misalnya contoh singkat seperti kita mengasuh anak. Kita pingin anak kita ini anak yang berbakti, misalnya anak apa. Bagaimana kita sama-sama punya satu tekad caranya gitu. Mungkin komunikasi yang baik dengan suami atau sama istri sehingga anak ini bisa berjalan dengan satu perintah. Jangan si suami bilang tidak boleh, si ibu bilang boleh gitu. Jadi artinya sama gitu. Jadi perlu ada kerjasama ya, kayak teamwork ya. Karena ini kan membutuhkan satu proses. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga bahagia, Bu, tentunya kan tidak seperti kalau kita perhatikan keluarga itu selalu berjalan lancar saja ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pandangan, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakbahagiaan. Kita tahulah di dalam kehidupan duniawi ini kan begitu banyak ya. Ada karena faktor ekonomi, orang jadi kurang harmonis, ya, komunikasi yang tidak baik, itu ya. Dan banyak lagi faktor-faktor ini. Nah, kalau kita katakan di dalam kehidupan satu keluarga itu terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Contohnya yang saya sampaikan, masalah ekonomi, masalah komunikasi. Bagaimana sebagai seorang Buddhis menyikapinya? Ya, benar sekali ya Romo ya. Dalam kehidupan rumah tangga, biasa tahun pertama, tahun kedua, mungkin sampai tahun ketiga, itu aman-aman ya, masih merasakan manisnya bulan madu. Tapi di tahun kelima mungkin ada sedikit kerikil-kerikil ya. Tapi kalau rumah tangga terlalu gitu juga sepertinya kurang menyenangkan juga, tidak ada riak-riak ya, kerasa perlu ada riak-riak. Itu biasa, manusiawi sekali ya, karena kita terlahir dari keluarga, maksudnya orang tua yang berbeda, punya gen yang berbeda secara biologis gitu. Tapi secara agama Buddha itu diajarkan bagaimana tugas suami, apa itu tugas istri. Itu di dalam Sigalawatta Sutta ada, Romo. Jadi suami itu harus mencintai, mengasihi istrinya, mengayomi, dan dia harus membantu istrinya, tugasnya. Dia juga harus memberi nafkah. Bahkan ada ditulis bahwa si suami wajib juga memberi hadiah seperti perhiasan gitu loh, maksudnya untuk menyenangkan si istri. Demikian juga si istri punya tanggung jawab dalam keluarga Buddhis. Si istri punya tanggung jawab adalah bahwa dia harus melayani suami, menjadi bersikap baik ya. Dia tidak boleh selingkuh. Di suami juga tidak boleh selingkuh, tidak boleh mabuk-mabukan gitu ya. Terus dia harus juga bijaksana dan dalam hal mengatur keuangan keluarga. Dia harus menghargai jerih payah suaminya. Dia menjaga apa yang suaminya telah berikan. Misalnya harta yang dia berikan, dia harus wajib menjaganya.
Bukan hanya untuk foya-foya ataupun merusak-rusak itu. Jadi dalam Buddhis ini sebenarnya sangat lengkap sekali ya. Itu sangat lengkap sekali bahwa suami istri, anak juga ada. Anak juga ada. Jadi anak harus patuh kepada orang tua, harus patuh sama ayah ibunya, harus rajin belajar. Itu jadi lengkaplah sudah. Hanya bagaimana kita sikapi itulah yang perlunya seperti tadi. Ada 4 pilar tadi yang sama sada, sama panya, sama kebijaksanaan. Jadi dengan senjata-senjata dharma inilah kita dalam hal untuk menangani semuanya. Misalnya seperti Bapak bilang, Romo bilang komunikasi. Jadi bagaimana kita komunikasi yang baik, tidak dengan emosi, tidak main tangan, ya kan? Terus kita cari solusi, kita diskusikan. Setiap rumah tangga pasti ada riak-riak kecil. Mungkin riak-riak yang lebih besar dikecili, riak-riak kecil ditiadakan. Mungkin begitu. Ya, jadi kan banyak kita temukan di dalam masyarakat ya. Kayaknya itu katanya ya pada umumnya yang laki-laki lebih sedikit berbicaranya ketimbang yang wanitanya. Jadi salah satu resepnya ya harus belajar untuk banyak mendengarkan karena yang wanitanya kosakatanya banyak sekali ya. Ini juga satu latihan sebenarnya ya. Latihan saling membuat suatu itu menjadi sinergi itu memang tidak mudah. Karena memang di awal dari komitmen pernikahan itu sendiri kan adalah ingin saling tumbuh dan berbahagia bersama-sama. Artinya kan kalau secara Buddhis itu cinta atau berkeluarga itu kan dia ingin membahagiakan pasangannya, bukan menuntut ya. Tapi kan dalam kenyataan kehidupan ini Bu, banyak sekali terjadi malah menuntut, ya kan? Menuntut sesuatu, meminta ini dan itu, merasa kurang diperhatikan. Bagaimana Ibu menilai hal seperti ini ya? Benar ya, sebenarnya kalau secara biologis, kalau dihitung-hitung gitu, memang wanita itu punya daya bicara yang jauh lebih besar dari pria. Itu udah memang karakternya ya, udah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah merepet, itu namanya merepet ya, berkicau-kicau, harap dimaklumi ya. Jadi para bapak-bapak harus menerima. Nanti ibu yang nggak berkicau, bapak-bapaknya yang stres karena nggak dengar ya. Jadi kita menyikapi itulah perlunya dharma ya. Kan kita di jalan ada 8 jalan utama, ada 4 pilar selain tadi itu ya kan. Di sini kita diajarkan untuk selalu bersabar. Sabar ini maksudnya gini, kalau misalnya si istri emosi, mungkin si bapak boleh sedikit bersabar. Dan si bapak kalau emosi, si istri mungkin boleh bersabar. Ke depan sebuah komitmen itu diperlukan sekali ya. Contoh singkat ya, dalam rumah tangga saya sendiri, sebelum saya berkeluarga itu kami punya komitmen. Kalau bertengkar tidak boleh di depan anak misalnya gitu. Jadi setiap mau bertengkar dan mau emosi harus ada kodenya. Jadi bertengkar itu hanya boleh di kamar ya. Dan kita diskusikan. Biasanya setelah lewat emosi itu kita jadi ingat kembali akan pertama kali komitmen kita waktu kita mulai mencintai suami kita atau pasangan kita itu. Jadi mungkin dari situ kita, karena kalau orang emosi itu kan Romo kan pikirannya jadi kacau, maksudnya tidak sinergi gitu. Jadi kalau orang udah lebih cool down gitu, lebih mungkin dia lebih bijaksananya lebih ada. Jadi kita bisa lebih komitmen, lebih bisa dapat satu jalan lebih terang untuk mencapai kesepakatan gitu. Jadi misalnya contohnya kita misalnya anak mau pergi ke luar kota gitu ya, misalnya studi tour, si ibu nggak kasih, si ayah ngotot mau kasih. Akhirnya bisa jadi pertengkaran walaupun kecil. Tapi gitu kita ketemu di kamar, mungkin si ayah kasih pendapat, kenapa dia kasih anaknya boleh studi tour, misalnya dia bilang oh ini untuk pengalamannya, untuk kemandirian. Mungkin akhirnya si ibu bisa mengerti. Jadi ini hal-hal kecil yang mungkin dapat kita jadikan satu pelajaran ya kan. Karena tidak semuanya selalu muluk-muluk, selalu berjalan.
seperti itu. Iya, oke, sangat menarik sekali ya ini. Ternyata ya semakin kita bincangkan tentang kebahagiaan Buddhis ini. Kita akan dengarkan dulu Bu satu lagu lagi yang berjudul Tegar yang akan disampaikan oleh adik kita Stella Priscilla Salim. Kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapuskan keraguan, hapuskan bimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku lega hadapi semua. Terima kasih kau tunjukkan aku dambamu yang membuat tentram hatiku. Kau kan selalu bersyukur dan ku kan bersambut segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dambamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan bersambut segala yang terjadi indah pada waktunya. Takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Dan Tuhan hati semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dambamu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan bukan bersambut segala yang terjadi indah, segala yang terjadi indah pada waktunya. Ya, kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita tentang topik yang sangat menarik ini, keluarga Buddhis bahagia. Semakin seru nih kelihatannya. Nah Bu, tentunya kalau kita bicara tentang hidup berkeluarga ini, kan dari dua keluarga menjadi keluarga yang sangat besar ya.
kita juga punya orang tua, punya mertua. Ya, ini kadang-kadang sering terjadi gesekan-gesekan. Nah, bagaimana harusnya sikap kita sebagai seorang rumah tangga ini yang sudah rumah tangga itu menyikapi kalau misalnya ada mungkin terutama kalau mertua yang terlalu banyak campur. Ya benar sekali Romo. Dalam kehidupan rumah tangga kita tidak bisa terlepas dari ipar, mertua dan lain sebagainya. Kenapa? Waktu kita mau menikah itu kita bukan hanya menikah kepada suami kita atau istri kita, tapi kita menikah kepada keluarga besarnya. Iya kan? Bahkan kucing anjingnya kita juga. Misalnya suami atau pasangan hidup kita menyukai binatang, memelihara binatang, sedang kita tidak suka. Jadi kalau kita punya komitmen mau sama dia, kita harus menerima ya hobinya si suami atau si istri tersebut, ya kan? Nah, kalau kita nggak menerima, berantem lah. Jadi nggak boleh bilang apa, pilih dia atau saya gitu. Nggak bisa pilih dia apa saya, akhirnya broken lah. Jadi kalau dengan mertua maupun dengan ipar-ipar, ya biasanya ini lebih ke istri ya, karena kalau si suami biasanya kalau mereka apa kan seperti Romo bilang, si suami itu jarang bicara. Paling-paling dia ngutuknya nanti sama istrinya di belakang, tapi di belakang-belakang kan. Kalau istri kan lebih arogan ya, lebih berani gitu ya. Apalagi sama ipar gitu ya. Bisa rame ini ceritanya. Jadi kita menyikapi kok kita sebagai seorang istri, itulah yang tadi dibilang, kita harus punya sama spannya, kebijaksanaan. Maksudnya di sini sebenarnya kan kita ini sebagai seorang Buddhis, kita harus banyak bersikap lebih lemah lembut. Mungkin saat ini mereka arogan terhadap kita, mereka tapi kita penuh dengan kesabaran dan kita tunjukkan, kita harus tunjukkan juga komitmen kita. Misalnya kita tunjukkan cara kita bersikap, cara kita melakukan semuanya. Yakinlah kalau kita melakukan hal yang baik, lama-lama mereka akan luluh seperti gunung es gitu. Karena gini, kok kita bersikap baik, walaupun mertua kita nggak suka sama kita, misalnya nggak senang, tapi kita tetap mengasuhnya baik. Misalnya waktu makan kita, ini makan, kita sediain ini itu, tentu lama-lama dia akan luluh. Dengan ipar juga demikian. Mungkin ipar kita mula-mula, ini nggak apa, tapi kita baik sama dia kan. Kita bilang, oh ini ada makanan, oh ini ada apa, kok ada apa-apa kita diskusikan. Lama-lama ipar kita pun akhirnya bisa menerima kita dengan segala kekurangan kita. Tapi kita harus mulai dulu. Nah itu Romo. Jangan kita mengharapkan orang dulu. Kadang-kadang kan kita bersikapnya susah itu, kita mengharapkan orang tersebut berbuat seperti apa yang kita mau. Nah, seperti Romo bilang lah, menikah itu kita ingin pasangan kita bahagia kan, bukan membahagiakan diri kita kan. Jadi kalau kita mengharapkan itu sesuatu berarti sama dengan kita mengharapkan kita bahagia, akhirnya pasangan kita tidak bahagia. Ini ada satu cerita Romo. Pada suatu hari ada pernikahan 50 tahun emas. Jadi si suami istri benar. Jadi begitu pernikahan ini adalah ikan. Kayak kalau orang kita Batak kan suka ikan emas gitu ya, ikan besar. Jadi ikan itu si suami langsung udah happy birthday gitu, semua ramai banyak yang datang. Begitu dipotonglah ikan ini, si suami langsung kasih kepala ikan sama si istri. Iya kan? Si istrinya pada saat itu rupanya istrinya udah nggak tahan selama 50 tahun bersama dengan si suami. Si istri bilang, "Papa, ini sudah 50 tahun, kamu asik kasih saya kepala ikan aja. Kamu tidak tahu bahwa saya suka makan daging ikan, saya suka yang buntut," katanya gitu. Akhirnya terjadi perang. Jadi si suami bilang, "Sayang, sebenarnya saya selama ini sangat menyukai kepala ikan. Tapi karena saya sangat menyukai, saya kira kamu juga menyukai, jadi saya memberikan kepala ikan ini kepada kamu sampai 50 tahun. Terjadilah perang pada saat itu, baru diketahui. Kenapa selama 50 tahun tersebut, mereka itu nggak pernah komunikasi, nggak pernah tanya, "Pak, kamu senangnya makan ikan kepala apa ekor?" gitu, nggak pernah ditanya. Nah, jadi akhirnya terjadinya pada saat anniversary ke-50.
Begitu terpendamnya, begitu tersiksanya pasangan ini. Selama itu tidak bahagia. Kenapa? Karena itu, Romo, komunikasi yang kurang. Jadi kita kalau ada apapun sama pasangan kita sebelum menikah itu, makanya dibilang kedepannya harus ada bimbingan pranikah. Di situ dikasih tahu bahwa kita harus terbuka sama pasangan kita. Apapun itu, terbuka aja. Ya kan, terbuka, bahwa saya selama ini menyukai ini, bahwa saya sukanya ini, bahwa saya senangnya begini. Dalam hal, maaf kata ya, misalnya dalam hal hubungan suami istri juga, harus jangan kita jadi tersiksa gara-gara hal ini. Jadi komunikasi ini sangat dibutuhkan gitu. Saya kira mungkin itu yang dapat saya jelaskan di sini. Iya, wah sangat menarik sekali nih. Sebenarnya sangat banyak sekali yang kita bisa bahas ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita minta coba Ibu kasih kesimpulannya Bu untuk para pemirsa. Mungkin untuk menciptakan keluarga yang bahagia atau hita sukaya ya dalam Buddhis, kita memerlukan yang tadi dibilang kita berpedoman pada Sigala Wata Sutta ya. Ada 4 pilar yang perlu kita pegang, yaitu sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Udah itu kita juga perlu adanya komitmen kita ya. Itu di Anugaya Sutta juga ada, itu tentang kewajiban suami, kewajiban istri. Itu perlu kita lebih kuasai lagi sebelum kita membentuk suatu rumah tangga, agar kita bisa mencapai rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Terus ingatlah, selalulah komunikasi dengan pasangan kita. Jangan waktu pacaran aja suka komunikasi telepon, nggak habis-habis. Jadi kalau bisa setelah berumah tangga kita harus tetap komunikasi, kita harus saling sharing, apapun itu, sekecil apapun itu, jangan terlewati. Jangan kita juga satu lagi ya Romo ya, yang perlu saya tegaskan, jangan kita selalu mendengarkan kata-kata pihak ketiga sebelum kita diskusikan. Maksudnya kita jangan putuskan dulu, karena kata-kata pihak ketiga itu bisa membuat kita jadi berantem. Contohnya misalnya ada tetangga bilang, wah suami kamu gajinya segini ya, mana cukup biaya ini hidup. Selama ini kita hidup dengan gaji suami kita misalnya 5 atau 10 juta cukup. Gara-gara si tetangga ngomong 5 juta mana cukup untuk biaya ini, untuk kamu pergi shopping, ngopi, segala macam arisan. Akhirnya yang selama itu kita aman-aman aja bahagia, akhirnya tidak bahagia karena perkataan orang pihak ketiga itu. Gitu. Jadi itu aja saya sangat rasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Sirus ya. Semoga apa yang kita bincangkan tentang keluarga Buddhis bahagia ini bisa menginspirasi pemirsa semua sekalian. Kita akhiri Bu perbincangan kita ini dengan salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.